Apa jadinya kalau di tempat tidur kalian ada monster yang siap menyantap kalian? Halo Sobat Bioskop Minicorp dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Mimin. Gimana? Pasangan masih itu aja. Semoga kalian gak lagi tidur di kamar dengan kaki menjuntai ke bawah ya. Langsung saja pasang headset, posisikan rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicot. Oke bro, kali ini kita masuk ke film yang bener-bener bikin parno sama yang namanya lantai. Seriusan. Judulnya Das Bunny, sebuah film action thriller yang dibalut dengan unsur surreal. Mimin jamin, setelah lo dengerin alur ini, lo bakal mikir dua kali kalau mau injak lantai kamar pas malam-malam tanpa lihat ke bawah dulu. Cerita kita dibuka di sebuah apartemen tua yang suasananya udah nggak enak dari awal. Di sana tinggal seorang anak kecil bernama Yuli. Yuli ini kelihatan banget kurang kasih sayang. Dia ngelihat sesuatu yang nggak masuk akal. Sebuah gumpalan debu, ya debu yang biasanya cuma lari-lari ditiup angin di kolong kasur mendadak menggelinding masuk ke tengah kamarnya. Kita sebut saja makhluk ini Dasby atau Das Bunny. Yuli yang ketakutan langsung teriak histeris. Teriakan itu bikin orang tua angkatnya, Jarwo dan Asri, lari masuk ke kamar. Tapi bro, Jarwo dan Asri ini adalah orang tua angkat yang kasar dan gak punya empati. Mereka maunya hidup tenang tanpa gangguan anak kecil. Yuli yang masih menggigil di atas kasur nunjuk ke arah lantai sambil teriak, "Jangan injak lantai, monster itu ada di bawah sana." Tapi ya namanya Jarwo, dia malah marah. Dia anggap Yuli cuma cari perhatian atau habis mimpi buruk. Mereka matiin lampu secara kasar dan ninggalin Yuli sendirian dalam kegelapan. Malam itu, Yuli nggak berani turun dari kasur. Dia merangkak ke balkon, melihat bintang jatuh dan membisikkan doa yang gelap. "Tolong, kirimkan seseorang yang kuat untuk memakan semua orang jahat." Tepat saat itu, ada kunang-kunang terbang dan hinggap di dekat seorang pria yang lagi jalan di gang apartemen. Namanya Ateng. Sejak detik itu, Yuli yakin Ateng adalah jawaban doanya. Yuli nggak cuma diem, dia mulai membuntuti Ateng buat memastikan kalau pria ini beneran kuat. Puncaknya terjadi di malam perayaan Imlek. Suasana kota lagi rame banget sama kembang api dan parade naga liong. Biar nggak ketahuan, Yuli mengut topeng bekas dari tempat sampah buat nutupin identitasnya. Dari atas atap gedung, Yuli melihat Ateng dihadang sekelompok orang bersenjata yang nyamar jadi pemain naga liong. Di mata polos Yuli, dia melihat Ateng lagi bertarung secara epik melawan seekor naga raksasa di tengah percikan kembang api. Padahal aslinya Ateng ini asasin elit yang lagi ngebantai pembunuh bayaran lain yang mengincarnya. Ateng bergerak super cepat, tanpa belas kasihan, dan dia telaten bersihin darah di lantai biar nggak berjejak. Di mata Yuli, Ateng resmi jadi sang pembantai naga. Teror makin nyata di malam berikutnya. Yuli dengar suara gesekan kuku di bawah lantainya. Srek, srek, srek. Gak lama kemudian, teriakan menyayat hati kedengeran dari kamar Jarwo dan Asri. Teriakan itu aneh bro, kayak suaranya ketahan atau diredam sama sesuatu. Yuli cuma bisa nutup telinga rapat-rapat. Pagi harinya suasana apartemen porak-poranda. Yuli gak berani tentu lantai sama sekali. Dia punya trik. Dia pakai patung kuda nil mainannya yang gede sebagai kendaraan. Dia naik di atas itu dan dorong pakai galah atau apapun biar kakinya nggak napak lantai. Pas dia cek kamar Jarwo dan Asri, mereka udah nggak ada. Lenyap tanpa darah, tanpa mayat. Yuli makin yakin Dasby udah menelan mereka bulat-bulat karena mereka berani injak lantai. Yuli mutusin buat nyewa Ateng. Dia curi uang sumbangan gereja dan masukin amplop berisi $327 ke kotak surat Ateng. Dengan pesan, "Saya ingin menyewa jasamu untuk membunuh monster di bawah kasurku." Ateng yang penasaran akhirnya datang ke apartemen Yuli. Meskipun Ateng nemuin selongsong peluru dan curiga ada pembunuh bayaran lain yang masuk, tapi Yuli tetap berkesiras kalau itu monster. Ateng makin bingung pas tahu kalau Jarwo dan Asri adalah orang tua angkat Yuli yang ketiga yang hilang misterius. Ateng pun lapor ke bosnya, tapi Revan malah ngasih perintah kejam. Anak itu saksi mata, habisi dia. Ateng menolak. Revan akhirnya ngirim 2 asasin top, Udin dan Tuti buat beresin Yuli. Malam itu, Ateng sembunyi di langit-langit kamar Yuli. Pas si asasin wanita, Tuti, masuk lewat jendela dan mau deketin lemari di mana Yuli bersembunyi, tiba-tiba lantai di bawah kaki Tuti bergetar. Bro, ini bagian paling ngeri. Lantai itu mendadak jadi lembek kayak lumpur hisap. Sebuah cakar bayangan raksasa keluar dan narik Tuti masuk ke dalam beton lantai. Tuti lenyap seketika tanpa sempat teriak.
Ateng yang lihat itu dari atas cuma bisa melongo. Ternyata monster itu beneran nyata. Tuti hilang ditelan lantai, dan Ateng sekarang sadar kalau musuhnya bukan lagi manusia. Tapi kenapa Dasby cuma muncul di sekitar Yuli? Dan apa yang bakal dilakukan Revan setelah assassin terbaiknya gagal balik? Pagi harinya suasana apartemen Yuli masih bau amis debu dan sisa mesiu. Pas Ateng lagi berusaha mikirin gimana caranya ngejelasin hilangnya Tuti, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. Di balik pintu, muncul seorang wanita cantik tapi auranya tegas banget, namanya Lia. Dia ngaku sebagai petugas dinas sosial yang mau ngecek keadaan Yuli. Disinilah Yuli cerita semuanya, bro. Ternyata dia ini anak yatim piatu yang nasibnya apes terus. Setiap dapat orang tua angkat, dia selalu disiksa, dikurung, atau nggak dikasih makan. Sampai suatu malam, setelah dia dipukulin abis-abisan sama orang tua angkatnya yang pertama, Yuli ngeliat bintang jatuh. Bukannya minta mainan, dia malah berdoa dengan seluruh rasa benci di hatinya. Tuhan, kirimkan sesuatu yang bisa ngelindungin aku dan makan semua orang jahat. Nah, dari situlah Dasby lahir. Dia bukan cuma hantu, tapi manifestasi fisik dari trauma dan rasa sakit hati Yuli. Dasby ini setia banget sama Yuli, tapi dia punya satu aturan yang nggak bisa dinego. Siapapun yang injek lantai di malam hari, dianggap ancaman dan bakal jadi jatah makannya. Yang bikin nyesek, Yuli bilang ada satu orang tua angkatnya yang sebenarnya baik, tapi tetap dimakan karena Dasby ngerasa Yuli itu anak jahat yang nggak pantas bahagia. Yuli ketakutan, bro, karena dia mikir suatu saat nanti dia juga bakal dimakan sama monsters buatannya sendiri. Di tempat lain, Revan, bos assassin yang juga mentor Ateng, udah kehilangan kesabaran. Dia ngerasa Ateng udah mulai lembek gara-gara jagain anak kecil. Revan pun mutusin buat ngirim Mike, pemimpin tim elit, bersama 6 assassin kelas 1 buat ngeratain apartemen Yuli. Revan sempat datang sendiri nemuin Ateng di lorong gelap. Dia kasih tawaran terakhir. Tinggalkan anak itu, balik ke organisasi, atau kau mati bersama dia. Ateng cuma diam, tapi matanya dingin banget. Dia ingat gimana Yuli bilang kalau cuma Ateng yang dia percaya sebagai pembantai naga. Ateng pun nutup pintu di depan muka Revan. Itu artinya perang, bro. Malam jatuh dan serangan dimulai. Tim Mike menjebol pintu dengan ledakan kecil. Lia, si agen FBI yang ternyata lagi ngintai di dalam, kaget dan sempat kena tembak di rompi anti pelurunya. Di tengah desing peluru, lantai apartemen mulai bergetar hebat kayak ada gempa lokal. "Lantai! Jangan ada yang injek lantai!" teriak Ateng sambil narik Lia naik ke atas meja dapur. Sementara Yuli udah aman di atas patung kuda nilnya. Tim Mike yang gak tahu apa-apa merangsek masuk ke kamar Aurora. Sepatu boots mereka berisik banget di atas lantai kayu. Tiba-tiba, hening. Suara tembakan berhenti secara ajaib. Satu persatu assassin yang berdiri di lantai itu mulai tenggelam, seolah-olah kayu itu berubah jadi lumpur hisap yang lapar. Dasby muncul dalam bentuk yang paling mengerikan, kelinci raksasa yang tingginya nyentuh langit-langit dengan taring yang kayak bayangan tajam. Dasby melompat dari kegelapan dan melahap assassin itu satu persatu. Ateng baru sadar, monster ini punya kekuatan buat ngeredam semua suara di sekitarnya. Pantesan tetangga nggak pernah dengar apa-apa. Masalahnya, Dasby ini monsters, dia nggak pilih-pilih. Setelah tim Mike habis, dia mulai ngincer Ateng. Ateng nyoba nembak, tapi pelurunya tembus gitu aja. Pas udah terpojok di kamar mandi, Ateng ingat sesuatu. Dia ngeliat botol kutek kuku atau cairan pahit buat anak biar nggak isap jempol, yang ditemuin Lia di TKP lama. Arthur langsung numpahin cairan itu ke seluruh tubuhnya pas banget, Dasby nerjang dan nelen dia bulat-bulat. Di dalam perut monster yang isinya cuma kegelapan dan hawa dingin, Ateng ngerasa sesek. Tapi rasa pahit dari cairan itu ternyata jadi kelemahan Dasby. Monster itu langsung mual hebat dan memuntahkan Ateng kembali ke lantai kamar mandi dalam kondisi lemes dan berlumuran lendir hitam. Pagi harinya, Revan datang ke apartemen PD-PD-nya, mikir kalau semuanya udah beres. Dia kaget ngelihat Ateng masih hidup meskipun badannya udah kayak abis mandi lumpur hitam. Revan ketawa nyejek. Dia bilang kalau monster itu cuma trik murahan. Ateng cuma bilang, "Revan, jangan melangkah lagi." Tapi Revan sombong. Dia jalan sombong menuju ke arah Yuli sambil nodongin pistol. Pas katinya napak di area yang dibilang Ateng, boom! Dasby muncul dari bawah kaki Revan. Revan nyoba nembak, tapi Dasby lebih cekat. Revan ditarik masuk ke dalam kegelapan lantai yang langsung menutup rapat, bersih seolah nggak pernah ada orang di sana. Ateng sadar, dia nggak bisa bunuh Dasby karena monster itu bagian dari jiwa Yuli. Dia mutusin buat bawa Yuli pergi dari kota itu, buat mulai hidup baru. Ateng janji bakal bantu Yuli buat ngontrol rasa takutnya biar Dasby nggak liar lagi. Pas mereka lagi perjalanan pakai mobil Ateng, Yuli nanya pelan, "Om, apa kita bakal aman?" Ateng ngeliat ke spion tengah. Di bawah tumpukan koper di kursi belakang, ada gumpalan debu kecil yang mulai bergerak-gerak dan tumbuh telinga kelinci. Ateng senyum tipis.
Kita akan selalu punya pelindung, Yuli. Mobil mereka melaju menjauh, sementara Dasby tetap setia ngikutin dimanapun kaki Yuli berpijak. Ending yang epik sekaligus ngeri, kan? Pesan Mimin satu aja, sayangi anak kecil di sekitar lo, dan kalau tidur, jangan biarin jempol kaki lo keluar dari selimut. Terima kasih sudah nonton film Dust Bunny di Bioskop Minicorp. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar Mimin makin semangat bikin naskah gila lainnya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Adios bulu ketaik Dajjal.